Untuk pertama kali dalam sejarah Republik, harga telur ayam mencapai Rp32.000 per kilogram. Kondisi ini memaksa warga terpaksa membeli telur pecah karena dijual dengan harga lebih murah. Sebenarnya apa yang menjadi penyebab harga telur melonjak? Bersama Freddy Cahya, inilah Kopi Pagi, komentar pilihan Liputan 6 Pagi. Dalam sejarah, ini kali pertama telur ayam mencapai harga tertinggi, yakni Rp32.000 per kilogram. Menteri Perdagangan menuding program penyaluran bantuan sosial Kementerian Sosial menjadi salah satu penyebab melonjaknya harga telur ayam. Sebaliknya, Menteri Sosial membantah jika program bantuan sosial disebut sebagai penyebab harganya telur ayam yang semakin mahal. Lantas, apa sebenarnya penyebabnya? Dan bagaimana masyarakat melihat kenaikan harga telur ayam? Bersama saya Freddy Cahya dan juru kamera Eko Purwanto. Inilah Kopi Pagi, komentar pilihan Liputan 6 Pagi selengkapnya. Ada pemandangan berbeda di sentra ternak ayam di Desa Karangcengis, Purbalingga, Jawa Tengah dalam beberapa minggu terakhir. Pekerja di sana sibuk mengumpulkan telur pecah atau retak untuk memenuhi permintaan masyarakat yang terus meningkat. Jika biasanya telur pecah ini dibuang, namun kali ini dijual dengan harga yang jauh lebih murah, yakni berkisar Rp22.000 per kilogram, di bawah harga di pasaran yang kini sudah menembus Rp32.000 per kilogram, atau rekor tertinggi sepanjang sejarah Republik ini berdiri. Telur yang pecah itu langgannya banyak banget itu. Dari nasi goreng, martabak, tukang telur, tukang kubis, itu banyak sekali gitu loh. Dibawa ke pasar berarti? Oh, dibawa ke pasar. Ada yang ngambil sendiri juga ke kandang gitu. Kalau mereka nggak sabar ya mereka ngambil sendiri gitu. Menteri Perdagangan menuding salah satu penyebab harga telur naik adalah program bantuan sosial yang dijalankan Kementerian Sosial, di mana salah satu bantuan yang diberikan adalah telur ayam. Mereka melakukan apa yang disebut dengan apkir dini. Apkir dini itu ayam yang menelur itu dipotong dijual ayamnya. Ya, jadi berkurang kan produksinya agar harganya naik. Satu itu. Yang kedua, Kemensos kebetulan merapel programnya 3 bulan sekaligus. Telur lagi dibeli. Jadi ini satu ada apkir dini. Kedua, Kemensos bantuan 3 bulan dirapel, bantuannya telur banyaknya, jadi naik. Sebaliknya, Menteri Sosial Tri Risma hari ini membantah jika program bantuan pangan non-tunai untuk masyarakat yang membutuhkan sebagai penyebab kenaikan harga telur. Sebab bantuan yang disalurkan pemerintah berbentuk uang tunai, bukan telur yang mudah pecah. Saling tuding inilah yang membuat masyarakat bingung. Alih-alih mendapat harga telur terjangkau, mereka malah disuguhkan perseteruan yang tidak perlu. Tidak sedikit yang akhirnya kemudian bertanya mengenai kinerja pemerintah, terutama menyangkut kestabilan harga kebutuhan pokok termasuk telur. Kalau masalah bansos itu ada kaitannya dengan naiknya harga telur ini. Nah, tapi bukan berarti dampaknya 100% dari oleh karena bansos. Jelas itu ada kaitannya. Ya, sebelum bansos keluar, ini harga telur ini 28, 27. Tapi setelah bansos keluar, tiba-tiba melonjak 30, 31, 32 bahkan. Sidaknya sih benar-benar sidak harusnya ya. Jangan sidak cuman pencitraan, sidak gitu disorot. Disidak aja gitu, benar-benar disidak ditanyain ini kenapa ini telur bisa mahal kayak gitu tuh. Jangan sidak tapi sambil disorot. Tapi itu namanya pencitraan deh. Kasihan. Ya harusnya harganya diturunin harga telurnya. Biar bisa beli yang utuh, nggak pecah lagi. Harga pakannya naik, sedangkan harga telur kami jatuh di level 14-16 ribu. Itu untuk yang membuat para peternak kami tidak kuat. Banyak yang bangkrut atau banyak kalau mau bertahan. Mereka memotong populasi ayam produksinya sekitar 40% maksimum. Nah, kondisi inilah yang menyebabkan pada saat demand terjadi naik karena konsumsi kita mulai pulih. Sedangkan
suplai kita masih belum pulih. Kenaikan harga telur ternyata tidak terlalu dinikmati oleh peternak ayam petelur. Sebab seiring naiknya harga telur, mereka harus membeli pakan ternak yang harganya lebih mahal dari biasa. Ya, kenaikan harga telur ternyata tidak selamanya disyukuri para peternak. Sebab mereka juga harus menanggung beban kenaikan harga bahan pakan ternak. Dan ini bukan kali pertama terjadi. 7 September tahun lalu, Suroto, peternak ayam petelur, pernah membentangkan poster saat Presiden Joko Widodo berkunjung ke kotanya di Blitar, Jawa Timur. Isi poster bertulisan, Pak Jokowi, bantu peternak beli jagung dengan harga wajar, telur murah. Alhasil dia sempat diamankan petugas kepolisian. Namun belakangan, aksi Suroto membuahkan hasil. Seminggu kemudian, dia diundang ke istana untuk berdialog dengan Presiden Joko Widodo. Bahkan Suroto juga mendapat bantuan 20 ton jagung untuk pakan ayam petelur. Setahun berlalu, Suroto tetap mengalami kesulitan, meski harga telur sekarang mengalami kenaikan. Bila sebelumnya dia memiliki 10.000 ekor ayam, kini tinggal 2.000 ekor, sehingga telur yang dihasilkan belum bisa menutupi utang-utangnya. Tapi begini kendalanya, karena populasi kita itu, populasi peternak itu rata-rata tinggal 30-40%. Jadi tanggungan yang masa lalu itu nggak bisa diambilkan dari utangnya, nggak mencukupi. Gitu. Jadi untuk tanggungan bank, untuk saya pribadi saat ini, ya saya pending dulu, nggak saya bayar. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik, produksi telur ayam petelur di Indonesia terus mengalami peningkatan dalam 5 tahun terakhir. Jika di tahun 2017 angkanya 4,62 juta ton per tahun, maka di tahun 2021 jumlahnya menembus angka 5,16 juta ton per tahun. Ironisnya, di tengah kenaikan angka produksi, harga telur juga melonjak. Kondisi ini jelas memukul masyarakat, terutama para pedagang kecil yang mengandalkan telur sebagai barang dagangan. Berbagai cara sudah dilakukan pemerintah, salah satunya dengan menggelar operasi pasar yang menjual harga telur dengan harga normal. Namun itu semua belum bisa menurunkan harga telur ke posisi semula. Warga berharap pemerintah segera menstabilkan harga telur, agar masyarakat tetap bisa membeli bahan makanan hewani kaya protein ini tanpa harus dikurangi dan dihantui lonjakan inflasi yang lebih tinggi lagi. Harus ada kayak apa ya, operasi pasar kayak gitu. Terus gimana caranya supaya telur itu tetap stabil harganya gitu. Ya gunakanlah operasi pasar lah. Banyak banget, udah yang lain pada naik semua. Telur naik juga, biasa beli 1 kilo jadi cuma beli 1/4 sekarang. Iya. Cara mensiasatinya apa aja Bu? Jadi beli nggak jarang-jarang beli banyak, jadi saya belinya cuma sayuran doang. Iya, ayam juga ikut naik soalnya. Terasa, karena kan telur itu ibaratnya makanan rakyat kecil juga sih, konsumtif lah. Apa sih yang harus dilakukan pemerintah nih buat menstabilkan harga? Operasi pasar. Pembeli jadi berkurang, Pak, jujur. Mereka aturannya beli 6 kilo jadi 1 kilo. Yang beli 10 kilo jadi 5 kilo. Nah, omsetnya jujur turun jauh drastis. Sekarang masyarakat misalnya komplain soal harga telur ayam karena naiknya terlalu ekstrim. Jadi perlu intervensi pemerintah. Jadi bukan justru bilang tidak boleh ribut. Tapi yang dibutuhkan sekarang solusinya apa? Sehingga inflasi dari harga pangan bisa terkendali. Untuk yang telur ini karena urgent, ini yang perlu disiasati adalah dukungan pemerintah dari permodalan, mencari pakan ternak alternatif, sampai kemudian juga membantu tadi daerah-daerah yang defisit telurnya sehingga harganya melonjak signifikan. Ini dihubungkan dengan daerah-daerah yang menjadi sentra produksi telur. Ya, Menteri Perdagangan boleh saja berjanji harga telur ayam akan stabil dalam waktu 2 pekan ke depan. Namun, masyarakat tetap ingin melihat buktinya. Jangan sampai pemerintah ingkar janji
yang membuat harga telur ayam semakin tidak terkendali. Demikian Kopi Pagi kali ini. Saya Freddy Cahya dan juru kamera Eko Purwanto pamit undur diri. Salam SCTV.